ini salah. Jadi apanya yang salah? Ya. Kita lihat di sini dari opsi-opsi yang ada, tampaknya semuanya tidak menunjukkan jawaban. Ya. Coba lihat nomor A, itu will buy, must be buy, itu sudah dikatakan ya. Have, must be, will have. Saya rasa di sini bukan itu masalahnya ya. Will buy, must be buys, ya. Will buy, must be bought. Nah, kemudian ada yang B, Bapak Ibu mungkin sudah lihat itu dikasih warna merah ya, itu adalah kuncinya. Jadi kata kerja have itu seharusnya menggunakan has ya. Jadi tampaknya ini mungkin sudah cukup jelas ya, karena di sini my uncle itu pria ya, he itu memang harus diikuti dengan kata kerja bentuk satu dengan akhiran ending s atau es ya. Dalam hal ini have itu tidak appropriate ya. Jadi yang harus dipakai adalah yang has ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Apakah ada argumen atau komentar sampai di sini? No, Mom. No ya, kayaknya ini sudah jelas. Baik, terima kasih. Kemudian yang opsi yang nomor 32 ya. Ini adalah soal tentang adverb ya. Jadi adverb itu artinya sebuah kata di mana dia memberikan modifikasi atau keterangan terhadap kata kerja ya. Di sini Profesor John's invention was nationally recognized, dia bentuk pasif ya. Jadi kata recognize itu diberikan dimodify dengan kata nationally. Ya, jadi nasional itu jadi tidak bisa pakai nasional saja karena dia sifatnya sebagai adverb dan adverb biasanya bekerja dengan akhiran ly, suffix ly. Jadi nationally. Jadi option yang paling benar di sini adalah option D. Ya. Apakah Bapak Ibu memahami konsep adverb atau ada hal yang perlu saya jelaskan? Ampun ya, tampaknya kalau tidak ada yang bertanya mungkin ini sudah cukup jelas karena ini adalah sifatnya tidak terlalu sifatnya cuma dasar ya. Baik, silakan mohon maaf Ibu. Ibu Anita silakan. Ya, mungkin kalau adverbnya tidak masalah. Saya mau bertanya di kisi-kisinya ada kata afiksasi yang benar, bisa dijelaskan Ibu nggih? Terima kasih. Afiksasi itu adalah sebuah istilah bahasa yang berarti tambahan, Ibu. Jadi kita punya tambahan yang disebut dengan prefix awalan, kemudian infix sisipan, dan kemudian suffix akhiran. Ya, jadi dalam soal ini konteksnya adalah suffix. Ya, jadi dia memiliki akhiran apa? Ya, kebetulan memang soalnya memang tentang adverb dalam konteksnya, jadi memang yang paling tepat di sini suffix yang diperlukan adalah suffix ly ya, dalam konteks kalimat. Demikian Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 33 ya. Di sini ada sebuah kalimat ya, my mother met old friend, bla 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 is my classmate ya. Di sini kita harus mulai melihat bahwa sesuatu yang harus diisi di sini tampaknya harus menjelaskan ya, menjelaskan objek atau subjek ya. Jadi kita di sini harus melihat dulu ini sebenarnya apa ya yang dijelaskan. Jadi my mother met old friend bla 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 is my classmate. Jadi tidak mungkin my mother yang classmate, tidak mungkin juga old friend-nya mother yang classmate. Jadi seseorang yang barangkali sebaya dengan dia ya. Jadi tampaknya yang paling tepat di sini adalah whose son ya. Jadi karena kalau menggunakan who is son C gitu ya, itu tidak tepat karena dia bukan merupakan possessive pronoun. Ini adalah soal tentang possessive pronoun di mana kita harus menggunakan kata whose untuk menyatakan bahwa sesuatu ya belong to somebody ya, dan dalam hal ini adalah di konteks ini adalah my mother met old friendnya mother ya, dia punya anak gitu ya, jadi kita menggunakan whose
son. Ini adalah possessive pronoun yang sifatnya biasanya digunakan seperti kata which, kata that, ya, Bapak Ibu pasti tahu. Cuma yang ini tujuannya untuk mengacu pada kepemilikan. Ya. Baik, silakan. Tidak stabil koneksinya, suaranya putus-putus. Apakah ada yang berbicara? Suaranya tidak begitu jelas. Suaranya tidak begitu jelas ya, barangkali yang mau berpartisipasi. Saya belum mampu mendengar. Maaf, Mam. Ya, silakan. Itu terkait dengan kisi-kisi, bagaimana itu kok ada fulfill atau unfulfill? Itu maksudnya gimana ya, Mam ya? Ini nomor soal yang mana? Nomor 34 ya. Kita masih 33 ini. Oke, sekarang kita akan melangkah ke 34 kalau gitu ya. Mungkin sudah nggak sabar ya. Oke, alright. Bapak Ibu, kita ke soal nomor 34 ya. Jadi itu ada conditional yang sifatnya fulfill atau unfulfill. Ya, Bapak Ibu pasti tahu bahwa conditional type itu ada yang bersifat bisa dipenuhi atau tidak bisa dipenuhi, atau harapan yang barangkali bisa dikabulkan, atau harapan yang sama sekali totally tidak bisa dikabulkan. Ya, jadi tipe kondisional itu ada 3. Kondisional tipe 1 yang fulfill, yang bisa dikabulkan dan mungkin bisa terjadi. Ya, misalnya saya mengatakan bahwa seandainya saja saya punya uang, ya saya akan membeli sebuah mobil. Nah, itu sesuatu yang sifatnya bisa dikabulkan atau bisa terjadi. Kita bisa menggunakan tipe 1. Ya. Kemudian ada juga kondisional yang tipe 2, di mana sifatnya unfulfilled. Jadi dia sifatnya tidak bisa dikabulkan. Biasanya ini apabila kita sudah mengetahui faktanya bahwa kita tidak memiliki situasi dan kondisi seperti yang kita harapkan. Misalnya, seandainya saja saya seorang ratu Inggris, maka saya akan mencari apa gitu ya misalnya. Nah, kenyataannya kita sudah tahu bahwa kita bukanlah seorang ratu Inggris. Di sini adalah unfulfilled. Itu kita bisa menggunakan tipe 2. Kemudian ada juga yang disebut dengan conditional tipe 3. Biasanya digunakan untuk sifatnya untuk menjelaskan harapan yang terjadi di masa lampau, ya, untuk kegiatan di masa lampau yang tidak bisa kita penuhi, ya, yang kita tahu tidak akan mungkin bisa dikabulkan atau terjadi harapan itu karena kita sudah tahu endingnya, ya, itu yang gitu. Jadi di sini, nah kebetulan yang dicantumkan di konteks kalimat ini adalah sebuah konteks di mana tipe 1 dilakukan. Ya, dia bilang, I give you present if today is your birthday. Ya, jadi I will give you present. Jadi di sini kata kuncinya adalah sesuatu yang probable. Ya, bisa saja terjadi kalau ini adalah ulang tahun, gitu ya. Jadi kalau dia modelnya begini, dia akan menggunakan kata will, kemudian diberikan verb 1 seperti ini. Jadi will give. Ya, Bapak Ibu bisa lihat clue di sebelah kanan, ya. Jadi kondisional yang digunakan adalah kondisional tipe 1, di mana menggunakan rumus semacam ini, ya. Jadi ada subjek dengan will, dengan kata kerja bentuk 1, kemudian diikuti dengan if, kemudian subjek dan kata kerja bentuk 1. Untuk itu apakah sementara ini bisa dipahami? Jelas. Ya, Miss, jelas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ya ke soal 35. Silakan Mbak Eka. Baik, pada soal ini kita diberikan dialog. Ya, this is between Leah and Alex. Ya, it seems that Alex here in the dialogue mentioning that she has been working since 5 o'clock, and we can imagine ya gimana kalau orang sudah bekerja mungkin dari sekian jam sebelumnya. And then Alex here refusing, menolak ya ajakan dia yang mau ngajak dia ke sinema atau nonton bioskop ya.
dan ternyata dia bilang bahwa I'm so tired ya. Walaupun dia barangkali mau ya, tetapi dia bilang I'm so tired. Nah, di sini adalah sifatnya mengetes kemampuan Bapak Ibu, wawasan Bapak Ibu tentang idiom dalam bahasa Inggris. Kita akan bahas satu persatu ya. Opsi A kebetulan adalah jawabannya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan on your last leg, itu berarti bahwa seseorang sangat lelah atau exhausted. Ya. Kemudian kalau kita punya idiom yang they, itu ada break a leg, itu biasanya seperti kita mengucapkan kata good luck. Contohnya misalnya, ada seseorang yang bilang, hey, I'm gonna follow a competition. What kind of competition? Reading competition. Break a leg. Semacam good luck. Ya. Kemudian ada juga di sini di opsi C, could eat a horse. It means that you are very hungry or you are starving. Ya, jadi adalah idiom yang bilang, oh, I'm so hungry, I could eat a horse. Ya, itu idiom yang mengungkapkan betapa laparnya Anda, gitu ya. Kemudian under the weather itu biasanya bermakna, bukan biasanya, memang bermakna bahwa seseorang sedang sakit. Bisa kita contohkan misalnya, she is a bit under the weather. Yeah. I think she needs to go to a doctor. Yeah, she is a bit under the weather, artinya she is a bit ill. Ya. Kemudian ada juga once in a blue moon. Once in a blue moon, Bapak Ibu pernah melihat bulan warna biru? Tidak pernah ya? Oke, jadi kalau dibilang once in a blue moon, kapan bulannya biru? Hampir nggak pernah ya. Jadi once in a blue moon bermakna very rarely, sangat jarang. Misalnya kalau ada orang yang nanya, kapan dia terakhir atau kapan dia mengunjungimu? It will happen once in a blue moon. Sangat jarang. Jadi dia hampir tidak pernah mengunjungiku. Ya. Alright, apakah ini cukup jelas soal nomor 35? Yes, Miss, clear. Yes, Very ma'am. well, thank you very much. We will move to the next question. Mbak Eka bisa Oke, thank you, sudah disajikan. Nah, kita di sini punya soal 36 dan 37. Ya. Di soal 36, kita sebenarnya diminta untuk memahami bentuk pasif future progressive. Bapak Ibu pasti ingat ya, future tenses itu ada banyak ya. Yang simple future pakai will plus verb one, kemudian ada juga yang future continuous, nama lain dari future progressive. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata future continuous, itu berarti ya sama juga dengan future progressive, yaitu penggunaan will plus be plus verb aim, yang biasanya mengacu pada makna bahwa something happening in the future, ya, but still happening in the certain period of time in the future, ya, like extended, ya. Jadi itu digunakan future progressive. Nah, pertanyaan pada soal nomor 3 ini adalah bagaimana mengubahnya ke bentuk pasif, ya. Jadi ketika kita bicara masalah bentukan pasif, kita harus selalu ingat bahwa bentukan pasif dasarnya sekali adalah penggunaan subjek, kemudian dengan be, dan juga dengan kata kerja bentuk 3. Nah, di sini be yang kita punya tidak be yang biasa, karena kebetulan soalnya adalah future progressive atau future continuous. Jadi be yang kita miliki di sini adalah will be. Ya, jadi kata will be karena dia sudah mengandung huruf bi juga ya. Jadi dia harus dipasifkan lagi. Ya, makanya ini secara normal tidak merupakan sebuah ekspresi yang sering digunakan di percakapan sehari-hari karena kata dan kalimatnya bersifat clumsy. Ya. Jadi kita secara ini tidak pernah terlalu sering ya, kalau native like itu dia tidak menggunakan ini ya. Tapi secara grammar bisa dipelajari ya, jadi bisa dibedah seperti ini. Jadi will be itu sudah be-nya, ya, kemudian ditambahkan dengan kata being. Kenapa kok ditambahkan being, Bu? Karena ini adalah continuous, ya. Jadi will be being visited. Jadi di situ opsinya adalah B.
Jadi Bapak Ibu, intinya kalau kita punya bentuk continuous seperti ini yang ditandai dengan penggunaan kata kerja berakhiran ing, verb ing ya, kata being must be there ketika Bapak Ibu menggunakannya dalam bentuk pasif karena dia signifying passive form untuk bentukan progresif ya. Entah future progresif, entah present progresif, dia akan jadi being dulu ya untuk pasifnya. Apakah untuk hal ini cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan melangkah ke soal nomor 37. Oke, di soal ini Bapak Ibu bisa melihat kita berbicara atau kita melihat ada Buckingham Palace. Ya. Tampaknya di teks ini ya kita diminta untuk mengungkapkan frasa yang tepat. Ya. Ya, tampaknya kalau dilihat dari konteksnya, kita tidak mungkin menjawab katakanlah B, useless, because we know that is not quite the context, yeah, the right context. Kemudian unattractive, we know that that is not the answer, karena nggak mungkin kita bilang misalnya Buckingham Palace is not attractive, because we know it is, yeah, it is attractive. Kemudian delicious, it is not a food, we know that it's not quite appropriate to describe Buckingham Palace with delicious, and it is not healthy as well. So the only other, left option is famous, yeah, famous destination. So we have A. I think this is quite clear, yeah. I'm gonna move to the next question. Ibu Eka mungkin bisa bantu ke slide berikutnya. Siapa yang bertanya? Ada yang ingin berkomentar? Tidak ya? Baik, kita akan melihat question 38. Ya, pada teks pertanyaan ini diceritakan tentang pasangan orang tua yang sudah lama menikah tetapi juga tidak memiliki seorang anak. Istrinya berharap dan berdoa bahwa bahkan seandainya jikalaupun saya punya anak yang hanya sebesar jempol, saya akan merasa bersyukur. Ternyata harapannya ini didengar oleh the mother fairy ya, the queen fairy, ibu peri katakanlah demikian ya. Ya dia punya anak ya. Dan sebenarnya soal ini tidak mengacu pada ceritanya, tapi dia mengacu pada bayinya atau karakteristik ya sifat sang bayi. Dia bilang the baby was very well and merry. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya ini yang dites adalah kemampuan pengetahuan kosakata ya. Kata merry antonimnya itu apa? Kita tahu bahwa merry itu sifatnya happy ya. Jadi something that is not happy, let's take a look. Big, nah this is not really like not happy. Yeah. Happy, well it is not happy. Yeah. Safe, it is not about not happy. And we have gloomy, and we have also grumpy. Probably these two things could be the alternative. Tapi we have to know the difference. Kita mesti tahu ya bedanya. Jadi kalau gloomy, dia sifatnya seperti depressing, tertekan, not very happy, ya. Jadi sifatnya selalu merasa tidak gembira, ya, depressing. Ya. Kemudian grumpy, dia lebih sifatnya suka menggerutu, bad temper. Ya, jadi di sini yang lebih tepat untuk menjadi antonym adalah gloomy. Walaupun grumpy juga sifatnya negatif ya, jadi bukan sifat yang baik. Tapi di sini pada konteks bad temper bukan antonim langsung dari merry. Ya, jadi jawabannya adalah gloomy. Oke, we gonna move to the next question if there is. Mem, izin bertanya boleh? Silakan Ibu. Ya gini Mem, kalau seandainya Mem, misalnya gini kita nggak tahu nih kosakatanya artinya apa nih semuanya, jadi mengklukannya gimana caranya Mem? Ini untuk sebuah clue ya. Kalau saya nggak tahu, mungkin karena sering baca aja ya cerita novel-novel. Bapak Ibu kalau suka yang baca novel bahasa Inggris, entah kenapa saya selalu punya semacam kayak gini. Kalau saya kenal sebuah kata, saya punya suara untuk kata itu di benak saya. Kalau saya bilang grumpy, grrr, gitu ya. Saya sudah tahu itu menggerutu. I don't know how my brain works, but that's just happen. I don't know, it could be only to me, ya. But there is no shortcut way to know this.
Ya, if I can say, Bapak Ibu mungkin kalau ingin tahu shortcutnya tidak ada, karena ini cuma kata, tidak ada suffix, tidak ada infix, prefix yang bisa saya katakan, oh kalau pakai misalnya suffix ly gitu, li itu pasti artinya ini gitu, atau suffix less, useless, ada lessnya itu artinya gini gitu ya. Ini enggak ada, cuma satu kata doang gitu ya. Jadi ini benar-benar menguji kemampuan dan wawasan Bapak Ibu tentang sebuah kosakata. Tapi kalau saya sendiri ya, if you ask me personally, I always have that sound in my brain. Yeah, when I have this word gloomy, I always feel like gloomy is something that is sad. Yeah, like the color is not colorful, like gloomy. Yeah, like cloud. Yeah, like the gray of the cloud. And then grumpy, I feel like somebody mad at me. Yeah, when I heard the word grumpy, it's like, yeah. I'm not sure if I help you with that answer, but I think that's what I feel. Ya, bagaimana Ibu? Ya, kalau kayak gitu harus banyak-banyak tahu. Apa nih? Iya, betul. There is no way, there is no shortcut way ya untuk yang ini. Ya, nanti kita pelan-pelan akan bisa kalau cukup sering berinteraksi dengan bacaan. Oke, kita ke soal 39. Nah, this is very, I think if I can say, not really difficult. Ya, kita hanya diminta untuk memikirkan apa sih conjunctive time yang cocok. Karena kayaknya kalau di konteks ini before ini aneh banget ya. Coba deh Ibu lihat. Sebelum kita mentransform ya sesuatu yang tua atau yang bekas menjadi sesuatu yang baru, ia akan memberikan manfaat bagi lingkungan ya di berbagai aspek. Kata before itu aneh di situ ya. Jadi kita akan lihat apa yang paling tepat. Ya. Kalau di konteks itu jawabannya itu when. Ya. Jadi kita clue-nya adalah when itu bermakna point of time. Jadi kalau kita melakukan ini pada point of time ini, maka hal itu akan memberikan manfaat pada lingkungan. Ya. Jadi kata when adalah kata yang paling tepat. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau komentar atau punya jawaban lain? Silakan. Semua jawabannya sama, nggih? Iya, Mem. Saya akan lanjut ke soal nomor 40 jika demikian. Oke. Di sini yang diminta adalah apakah kita mampu melihat frasa adjektif yang ada di soal. Ya. Kebetulan yang diminta adalah tentang alasan kenapa Kolosium dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia. Ya. Jadi kalau itu pasti sesuatu yang adjektifnya itu sesuatu yang wow ya, bukan sesuatu yang not really, bukan itu ya, tapi yang wow. Jadi A itu pasti bukan karena itu bilang small ya. Kemudian C juga pasti bukan karena itu yang ya. Kemudian yang mungkin jawabannya itu ada 3, ada B, ada D, dan ada E. Tetapi kita syukurnya dibantu oleh teks ini ya. Teks ini membantu kita dan satu-satunya jawaban yang memang disebutkan di teks itu adalah yang B ya. Jadi the largest amphitheater ever built ya. We don't know about the highest ya. Walaupun itu positif karakteristik tapi kita tidak tahu apakah dia benar-benar the highest. The biggest we don't know but we know about the largest ya, karena di teks sudah dikasih tahu. Jadi jawabannya B ya. Ada yang ingin berkomentar? Tidak? Karena ini rasanya sudah cukup jelas dari soal. Oke, kita punya soal apa ini? Nomor 41. Kembali masih ada tentang Kolosium ya. Di sini dinyatakan bahwa ide utama dari teks itu apa? Ya. Bapak Ibu bisa dilihat ya bahwa kalau di kalimat pertama, ya di kalimat pertama teks ini, dia ngomongin tentang shape kan, karena dia bilang oval shape. Kemudian dia ngomongin tentang largest amphitheater, kembali ke bentuk ya.
bentuknya large. Clear, ma'am. Clear. Okay, alright. We move to soal 42 ya. Ya, di soal 42, di sini visiting zoo merupakan sesuatu yang tidak dalam plan-nya. Ya, jadi jawabannya adalah visiting a zoo. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar? Is it clear, ma'am? Baik, silakan menuju ke question berikutnya. Alright, so we have 43 ya untuk melihat apa sih tujuan utama dari teks ini. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya kata kuncinya di sebelah kanan bahwa kalau tentang description kita bisa melihat bahwa ini menceritakan ada tinggi ya, erupsi terakhir, kemudian level of visibility ya. Itu adalah deskripsi dari Mount Fuji ya. Kemudian satu hal lagi ya, dia juga tidak hanya melakukan deskripsi tapi dia juga melakukan promosi karena ada kata kunci if you want to enjoy Mount Fuji. Jadi jelas dari clue ini bahwa jawabannya adalah D ya. Ada yang ingin berkomentar? Tidak ya? Baik, kita akan mengacu pada soal 44 ya. Alright. My father whom ya, I respect, congratulated me on a job. Well done. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah juga ketemu soal ini. Jadi whom ini digunakan apabila dia refer to the object of a verb. Ya, jadi kebetulan I respect my father. Kebetulan my father-nya dibawa ke depan, berarti ini whom yang diminta. Ya. Alright. Kemudian 45. Nah ini juga begitu. Mem, Mem, sebenarnya saya masih, maaf ya Mem ya, nih masih berubah dengan which nih, masih bingung sebenarnya dengan which itu Mem. Baik. Gimana? Bingungnya gimana? Seperti pengguna kata which by, which in, which at. Nah itu tuh masih belum paham itu Mem. Bisa tak bantu kami Mem? Ibu punya contohnya nggak? Which by? Contohnya seperti apa? Kalau tidak salah tuh soal yang itu tuh ada kalau tidak salah, tapi saya lupa ya. Ada juga saya ketemu soal kayak gitu tuh, soal untuk UP itu seperti itu. Cuman sampai sekarang saya masih bingung menentukannya kapan menggunakan which by, which in, which at, which from gitu loh, Mem. Ya, sebenarnya kalau which-nya itu dia di-follow dengan preposisi, biasanya dia sambungan dari kata kerja yang mau yang ada di kalimat itu. Kalau nggak ada contohnya, saya agak susah menjelaskan ya. Kalau nggak salah, contoh soalnya nomor 56 deh, Mem. Di nomor 56 ya? Iya. Apa kita mau terbang ke sana dulu? Atau nanti ditunggu sebentar? Mau ke sana? Dulu aja dulu, Mem. Gimana? Ini aja dulu, Mem. Ke 56, Mbak Eka. Minta tolong. Betul, di sini ya? Mana? Bukan, nggak ada. Bukan ya, Mem? Di kemarin saya screenshot-nya nomor 56. Ini malah, yakin soalnya yang ini, Mbak? Maksudnya yang tes yang ini? Bukan itu ya soalnya ya. Kali ya. Sebentar. Saya akan coba lihat. Ini saya exit full screen dulu sehingga Mbaknya minta which by. Kalau saya nggak dapat contoh kalimatnya agak susah gitu ya. Mungkin maksudnya by which gitu ya. Maksudnya Mbaknya by which bukan which by ya. In which, at which gitu, Mem. Oh iya. Oke. Itu soal nomor 79, Ibu. Lah iya, nggak ada sekarang. Sekarang ini 71. Iya. Oke, gimana sebentar ya? Saya lagi mau cari contohnya biar bisa ngomong. Kalau nggak gitu susah ini. Sebentar. Ya. Nah, misalnya the chair on which the body was found. Oh, ini kok suaranya masuk semua ya? Oke. Ini bapak kan, tadi Jinpur ini bapak, woi. Kemudiannya bapak nih, jaga lemburin. Barangkali mikrofonnya Ibu Fatimah ya.
dimatikan dulu ya, biar kita bisa konsentrasi. Nah, contoh misalnya kalau Bapak Ibu punya kalimat seperti ini ya. Misalnya, the chair on which the body was found is broken atau was broken. Ya. Jadi kalau kata on which ya, karena kita tahu the body was found on, jadi kita harus sambungin ke kalimat sebelumnya. Ya, the chair on which the body was found. Karena kita bisa buat kalimatnya menjadi the body was found on a chair. Ya. Jadi dia akan bisa menjadi the chair on which the body was found was broken. Ya. Jadi kata on atau preposisi itu selalu merupakan sambungan sesungguhnya dari kata kerja yang ada di kalimat berikutnya. Kayak begitu penjelasan saya. Apakah bisa ditangkap ya? Mungkin di soal 44 ini, Ibu. Oke. Last summer holiday, saya sama sekali belum pernah baca soal ini ya. Jadi Bapak Ibu meminta saya menjelaskan sesuatu yang baru saya baca sekarang ya. Last summer holiday, the Smiths family traveled to Raja Ampat, is in west of Papua. Which is in, ya, last summer holiday, Smith family traveled to Raja Ampat, which is in, karena dia menyatakan yang berada di, karena dia lokasi ya. Jadi dia menggunakan which-nya itu adalah sebuah kata keterangan untuk menjelaskan Raja Ampat. Ya, kalau kita hilangkan kata which ya Ibu, dia akan menjadi Raja Ampat is in west of Papua. Kan begitu ya? Dan sekarang diisi which karena dia merupakan klausa yang diperlukan. Ya, the Smith family travel to Raja Ampat. Mestinya titik udah bisa gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kalimat kan ingin panjang dan pengen ngejelasin ya. Makanya diisi kata which. Karena kalau Bapak Ibu tidak menggunakan kata which, saya sambung ya. The Smith family travel to Raja Ampat is in west of Papua. Itu nggak bisa karena Raja Ampat di sini posisinya adalah sebagai keterangan tempat. Ya, kalau dia posisinya sebagai subjek, saya contohkan saya penggal gitu ya. Raja Ampat is in west Papua boleh karena Raja Ampat berposisi sebagai subjek diikuti dengan is ya, kemudian verb as a verb, kemudian kata keterangan tempat. Nah, di sini masalahnya Raja Ampat ini tidak posisinya sebagai subjek, nggak bisa disambungin. Dia harus dibantu oleh kata sambungnya, yaitu which. Ya, karena sesungguhnya kalau kita which is in West Papua itu dipenggal, dihilangkan, ya tidak mengubah makna. Karena sesungguhnya the Smith family travel to Raja Ampat. Titik. Ya. Tapi karena pengen menyambungkan dengan penjelasan seperti di atau di mana lokasi Raja Ampat, maka kita perlu menyambungnya. Nggak bisa langsung disambungkan. The Smith family travel to Raja Ampat is in West Papua. Nggak bisa. Karena Raja Ampat kebetulan di sini posisinya sebagai kata keterangan tempat. Jadi harus dibuatkan penanda bahwa ada anak kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada anak kalimatnya, jadi penandanya adalah dengan kata which. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dengan penanda kata yang. Ya, misalnya keluarga Smith jalan-jalan ke Raja Ampat yang lokasinya ada di West Papua. Nah, kata yang ini adalah kata which dalam bahasa Inggris. Ya, bisa dipahami ya. Jadi in itu karena West Papua itu perlunya adalah in, ya, keterangan tempat, preposisi in. Bagaimana Bisa, dengan Bu? Bagaimana Mbak? Dengan where itu kan menyatakan keterangan tempat. Kalau adjective clause kan juga kita menggunakan where ya, kalau untuk keterangan. Jadi kenapa kita di sini tidak menggunakan where saja, Bu? Karena jawabannya salah pakai where, Bu. Ya. Nah, di sini yang dituntut adalah kemampuan Bapak Ibu mengenali tidak hanya struktur formal dari sebuah kalimat, ya, tetapi adalah whether it is appropriate or not, ya. Dia tidak
appropriate, tidak pantas Ibu. Ya, kepantasannya yang tidak memungkinkan dia berada di situ. Ya, where is in the West Papua. Ya, karena where itu di sini nggak cocok dia. Ya, itu Raja 4 where is. Ya, jadi dia tidak cocok untuk menyambungkan pada kalimat ini. Ya, barangkali mungkin Ibu berpikir where-nya pantas, ya, tetapi kalau Ibu sudah maksudnya sering melihat pola-pola struktur bahasa Inggris, maka kata where di sini tidak bisa ditempatkan untuk menyambungkan penjelasan untuk Raja Ampat, ya. Kecuali ya, silakan. Mungkin saya bisa bantu menjelasin kalau yang where itu tidak diikuti oleh auxiliary verb ya, Miss. Jadi biasanya harus diikuti langsung dengan subjek ya, where I'm from misalnya. Ya. Ya, misalnya the Smith family travel to Raja Ampat, the place where I'm from. Misalnya ya. Jadi bentuknya harus di-follow dengan subject and verb ya. Sementara ini karena yang di-follow adalah auxiliary seperti to be begini, jadi dia nggak cocok, bukan where is ya. Ya, kalau with diikuti oleh to be gitu ya, Miss ya. Ya, dalam konteks ini ya, Pak. Oh ya, Ma'am. Thanks. Oke. Terima kasih Mbak Eka sudah memfasilitasi untuk soal ini. Kita barangkali balik lagi ke soal tadi ya. Itu di soal nomor tadi kita di mana ya? 44 ya. Oke. Sekarang 45 ya. Nah, kita ngomongin tentang adverbial clause ya. Di sini yang bersifat Bapak Ibu mesti paham bahwa adverbial clause itu adalah klausa yang sifatnya dependent ya. Dependent itu artinya apa? Artinya mandiri, bisa dilepas. Kalau dilepas dia dari induk kalimatnya nggak apa-apa ya. Dan karena dia bisa dilepas, dia memiliki subjek dan predikatnya sendiri ya. Jadi di sini bentuknya adalah kita lihat ya, kebetulan kunci jawabannya sudah dikasih di sini. Since I trust you to take care of it, we will adopt a dog today ya. Jadi kata since I trust you to take care of it. Jadi kalimat I trust you to take care of it itu adalah klausa yang bersifat dependent yang bisa dihilangkan kalau kita mau gitu ya. Tapi ini diberikan di sana karena apa? Karena kita ingin mensupport atau memberikan keterangan pada kata kerja adopt dalam hal berfungsi menjelaskan makna why. Kenapa? Why we can adopt the dog? Ya, jawabannya adalah since I trust you to take care of it. Ya, jadi ini adverbial clause. Jadi modifikasi adalah sebuah klausa yang sifatnya sebagai penjelas untuk menjelaskan sebuah kata. Kata utamanya sebenarnya we will adopt a dog today, itu main clause-nya ya, kata utamanya. Kemudian kata kerja adopt itu diberikan penjelas ya, untuk yang berfungsi menjelaskan fungsi alasan atau why ya, untuk menanyakan alasan, why adopting. Ya, jadi jawabannya C. Oke, kita akan ke soal nomor 46. Ini adalah question tag. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang question tag karena soalnya yang di sini cukup normal ya, tidak terlalu yang exception, bukan yang pengecualian itu. My sister is reading in the library. Jadi question tag itu bukanlah pertanyaan sesungguhnya ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham, tapi sifatnya untuk mengkonfirmasi. Ya. Adik saya membaca di perpustakaan kan? Gitu ya. Jadi kan-nya itu cuma bilang iya kan? Gitu ya. Isn't she? Ya. Tidak ada komentar. Baik, saya akan menuju ke soal 47. Nah, di sini cuma pemahaman biasa ya. Kita bisa lihat kata dear Nia, berarti Nia adalah orang yang di-invite ya. Jadi kalau A itu sudah pasti salah, bukan to invite Dian dan Rudy ya. Jadi pasti to invite Nia. Ya, kemudian isinya apa? Apakah tentang birthday? Juga bukan ya. Apakah tentang menjadi seorang chairperson? Bukan ya.
Tapi sudah dijelaskan di sini tujuannya, agendanya adalah class meeting question. Jadi itu jelas D ya, sudah jelas ya. Oke, kita move ke 48. Oke. Di sini adalah subject and verb agreement lagi ya. Karena ditanya yang mana yang memiliki kalimat grammatical yang error gitu ya. Ya, kita dilihat I practices. Ya, dari situ saja sudah terlihat bahwa I itu tidak akan pernah ya diikuti dengan kata kerja dengan akhiran s seperti itu. Apalagi ini sifatnya tentang kejadian yesterday, yang kemarin. Jadi pasti dia harus di-follow dengan kata kerja bentuk dua. Ya. Oke. Berarti ini sudah jelas ya. Kita lihat ke 49. Nah, 49 ini tentang konjungsi yang cocok ya untuk membuat dua kalimat ini bisa jadi satu dan bermakna bahwa kejadian berikutnya terjadi immediately after ya. Jadi I was slapped around, jadi saya ditampar berkali-kali ya. I bukan stare ya, itu started ya. I started, saya mulai fighting back. Fighting back itu apa namanya? Mulai melawan ya, sampai saya mulai melawan. Ya. Jadi kata yang paling tepat adalah until. Jadi saya ditampar berkali-kali until ya. Dalam arti at the point of time ya, after that I started fighting back. Ya, until I started fighting. Jadi di sini silakan Bapak. Ulang lagi. Kenapa tidak? Because. Oh, kenapa tidak because? Silakan yang lain yang mau menjawab boleh, biar tidak saya yang menjawab boleh. Yang mau ada yang tahu jawabannya kenapa tidak because? Ada yang mau? Oke. Nah, mungkin karena ada clue before or after. Terima kasih Ibu, benar sekali. Karena di soalnya sudah diberitahu konjungsi apa yang pantas. Sehingga dia mengacu pada makna bahwa event itu terjadi immediately before or after. Jadi bukan tentang cause and effect ya. Jadi kalau tentang cause and effect mungkin bisa aja di cause ya Bapak. Jadi ini until. Ya. Mem, kalau by itu bagaimana? Bedanya by sama until? Kalau by itu misalnya kita bilang sesuatu akan terjadi pada specific point of time. Ya, misalnya I will arrive at your city by noon. Ya. Jadi di saat itu at the point of time. Tapi di sini kita nggak bisa mengatakan itu karena tidak spesifik waktunya ya Ibu. Jadi tidak bisa pakai by. Kira-kira bisa dipahami? Yes, ma'am. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Nggak apa-apa. Kita akan menuju ke soal berikutnya. Nah, soal 50. Nah, ini di soal ini kita diminta untuk nyari new information. New information berarti informasi yang baru yang kita barangkali nggak pernah temukan atau sesuatu yang tidak lazim ya, atau sesuatu yang secara ini tidak sering terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu bisa dilihat di box biru itu adalah penggunaan kata yet. Ya. Yet itu berarti namun ya. Yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada tren yang berbeda dengan konteks kalimat sebelumnya. Kita akan baca sama-sama ya. Back then, the haunted house is forbidden place visited by the visitor. Di zaman dulu, gitu ya, haunted house itu forbidden, dilarang ya untuk dikunjungi orang-orang. Namun, nah kata namun berarti sudah memberikan signifying kontradiktif makna ya. Namun, day by day, we found that this haunted house become a great destination for horror mania. Jadi ini adalah sebuah new information, sesuatu yang baru, yang berbeda dengan apa yang dipahami atau dialami oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Jadi, ya jawabannya adalah nowadays people like to visit the haunted house. Ya. Jadi clue-nya pada kata yet, setelah kata yet itu kalimatnya seperti apa, kita simpulkan bahwa yang mendekati itu adalah opsi yang A. Ya, boleh saya lanjut?
Oke, ini panjang ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah baca. Kita akan langsung ke questionnya. Jawabannya adalah dia bilang apa sih ya yang diharapkan dari penggunaan odd even system ya, traffic system, odd even traffic system ini. Jadi memang yang diharapkan adalah bahwa dia bisa membatasi mobility, kemudian dia juga bisa membuat orang-orang yang datang dan keluar dari Jakarta itu tidak terlalu banyak atau diminimalisasi sehingga penyebaran COVID-19 bisa dikontrol, gitu ya, atau lebih dibatasi begitu. Nah, itu jawabannya. Ya, ini sudah dimention sebenarnya di the beginning of the text. Ya, bisa saya lanjut? Itu di kunci tryout-nya kemarin yang C, Mam. Ya, itu yang seharusnya bisa saya konfirmasi bahwa kalau yang C dia akan membingungkan karena dikatakan each regulation ya. Sementara yang dia minta di sini di soal adalah regulasi yang spesifik yaitu odd and even system yang kebetulan memang dilakukan di Jakarta. Di Bali Bapak Ibu melakukan nggak? Traffic pakai odd even system? Nggak ada. Kalau di Bali Bapak Ibu nggak tahu ya. Yang tahu saya ya, nggak ada itu. Mungkin di daerah yang lain saya nggak paham ya. Jadi ini sangat spesifik terjadi di tempat itu di Jakarta. Jadi jawaban B adalah jawaban yang tepat untuk soal ini. Ya, mungkin kuncinya perlu dibenahi sedikit. Makanya bagus sekali ada pertemuan seperti ini. Jadi kita bisa konfirmasi ya. Baik. Nah, ini ada clue yang nomor 52 tentang lektoba. Clue yang saya pikirkan itu adalah bagaimana kita membuat deskriptif boleh minta teks ya yang biasanya kenapa saja goes from general to specific ya, artinya dari yang umum menuju Oke. Jadi ini biasanya kita apa namanya? Kalau membuat teks yang sifatnya prosedur, bukan prosedur ini, deskriptif ya, saya sudah katakan tadi, itu biasanya menggunakan tipe yang dari general ke spesifik. Jadi kita lihat yang paling general adalah nomor 3 gitu ya. Karena dikatakan the most famous tourist attraction in Indonesia. Ada banyak ya, dan salah satunya adalah Lektoba. Jadi dia yang the most ya, famous. Kemudian lebih spesifik lagi, tidak terlalu general, kemudian dinyatakan Lektoba ada di North Sumatera. Ya. Kemudian dinyatakan lagi luasnya seperti apa, ya. Kemudian apa yang ada di pinggir Lektoba itu, ya, view-nya seperti apa. Ya, baru yang terakhir ada kesimpulan. Kata so itu penanda jadi, ya, yang paling tepat diletakkan setelah kalimat nomor 2. Jadi memang susunannya tampaknya yang paling tepat adalah opsi yang A ya. Silakan kita menuju ke yang berikutnya. Nah, ini di soal ini tampaknya jawabannya ada 2 Bapak Ibu. Ya. Karena baik arrested atau captured itu bisa dipakai untuk bermakna menangkap gitu ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu menjawab arrested itu pasti benar, kalau menjawab capture juga mestinya harus benar ya. Semoga nanti yang apa namanya soal yang semacam ini tidak terlalu sering ada ya, karena double answer is not really good. Tapi apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah pengetahuan kita akan bertambah untuk mengetahui bahwa kata apprehended itu punya beberapa sinonim ya. Jadi ada juga yang lain, misalnya seperti says, ya, ada caught itu juga bisa dipakai, ya. Oke. Kalau alright. Kalau free misalnya itu sudah jelas bukan ya. Alright. 54. Oke, kita punya apa ya di 54 ini? Tentang feeling. Ini lebih Bapak Ibu harus paham pragmatik gitu ya. Jadi Jerry berkali-kali bilang that is okay, forget about it. Ya, berkali-kali dia bilang, dan Septi berkali-kali meminta maaf sampai akhirnya Jerry bilang yes,
it doesn't have any kind of effect. Ya, tapi kata yes itu seolah-olah mensupport bahwa yes, you have to be sorry about that. Ya. Jadi untuk menyatakan bahwa dia merasa tersakiti, tetapi dia juga memahami kondisinya si Septi gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Permisi, Miss. Iya, silakan Ibu Sinda. Tadi yang Saya tidak bisa mendengar ya dengan baik. Apa yang mau ditanyakan Ibu Sinda? Saya tidak bisa mendengar dengan baik. Sinyalnya barangkali tidak stabil ya. yang Iya, benar, Ibu. arrested itu. Kembali ke arrested. Kembali ke sebelumnya Ibu. Oke, apa pertanyaannya? Silakan. Yang ini, Miss, I'm sorry, jaringnya tadi Silakan. Di type aja, Miss, type aja. Sabar. Sinyalnya main-main, Ge. Boleh di-type pertanyaannya kalau mau sehingga bisa saya baca ya. Didengar suara saya, Miss? Sekarang malah bisa. Ya. Silakan, masih saya tunggu. Bisa didengar suara saya? Ya, bagaimana? Excuse me, suara saya? Silakan. Ya, yang ini kalau misalnya ini dari saya, menurut saya ini kan tentang yang sinonim ya, Mem ya. Kalau menjawab soal seperti ini mungkin saya konteks kalimatnya saja. Di sini saya jawabnya C. Karena menurut saya kita tetap melihat dari konteks kalimatnya juga. Apakah misalnya di sini kan menangkap dari segi apa begitu? Taruhlah misalnya apakah misalnya kalau capture di sini saya istilahkan ini yang berhubungan dengan kamera, Miss. Saya juga awalnya gitu, Bu. Mikirnya ini kamera. Oh, capture itu means that I can capture something through technological device ya, kayak kamera. Ternyata enggak. Capture itu ternyata bisa juga dipakai menangkap orang untuk ditangkap di penjara. Makanya saya paham, oh ini jawabannya tuh dua loh, arrested sama capture. Ya, Bapak Ibu bisa dicek ya di Google. Saya sudah cek tadi karena saya pikir bahwa ini kok rasanya capture ini juga bermakna menangkap, walaupun tidak hanya bermakna menangkap image ya. Bukan itu, tapi menangkap orang di penjara juga capture. Saya sudah caca. Iya. Yes, I understand now. Iya, oke. Saya kembali ke soal berikutnya ya. Nah, di sini soalnya tentang conditional tipe 2. Nah, tadi saya sempat jelaskan, conditional tipe 2 adalah conditional yang biasanya bisa tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, bukan dipenuhi ya. Misalnya, if it rain tomorrow, karena kita tidak paham apa yang terjadi besok ya, kita bukan cenayang gitu ya. Bla bla bla, skip the exam. Nah, di sini biasanya penandanya adalah penggunaan kata would ya. Jadi ketika kita menggunakan conditional tipe 2, kita punya bentuk yang seperti ini. Jadi penggunaan subjek, kemudian verb 2 ya, kemudian ada berikutnya di klausa berikutnya ada subjek lagi, ada would gitu ya. Tapi would-nya itu di-follow oleh verb 1.
Ya, ini conditional to be. Oke. Kita lanjut ya. Nah, nomor 56. Nah, ini saya bilang jawabannya ada 2 ya, Ibu. Karena kenapa? Di kalimat nomor 2, have, put itu memang benar dia present perfect. Tetapi di nomor 3 juga ada. Bring your umbrella to school. It's been rainy recently. Kata it has been. Jadi it's been itu adalah it has been. Itu juga merupakan present perfect. Jadi jawabannya adalah C dan D di sini. Ya. Jadi clue-nya adalah penggunaan have put ya dan has been. Ya, itu keduanya adalah present perfect. Ya. Kita akan mengacu pada kalimat berikutnya. Silakan dilanjutkan. Baik. Nah, di sini kayaknya saya tidak terlalu banyak menjelaskan ya. Kata hate itu sudah sangat jelas maknanya sebagai extreme dislike. Ya, jadi ini yang dislike ini pasti jawabannya B. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tentang we ini mengacu pada apa? Yang paling gampang adalah we itu pasti berarti more than one person. Ya, jadi kalau yang lain Erwin, the game, mom, dad itu semuanya satu-satu ya, itu pasti bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Nah, kemudian acquire itu hanya spelling ya. Bapak Ibu sudah seharusnya bisa melihat bahwa ini kurangan C. Ya. Jadi, tidak ada Bu, gimana caranya kata kuncinya nggak bisa, nggak ada apa namanya ya, nggak ada shortcut untuk tahu ini ya. Jadi memang kemampuan apa namanya literasinya harus ditingkatkan untuk bisa tahu spelling yang tepat ya. Baik, berikutnya 60 ada preposisi. Nah, preposisi Bapak Ibu di sini kebetulan yang diminta adalah preposisi to ya, yang berarti preposition of direction ya. Sebenarnya ada banyak jenis preposition ya. Dalam kurung saya jelaskan ada preposition of time, ada preposition of place, ada preposition location, ada juga preposition spatial relationship. Apakah ada yang belum dipahami dari jenis-jenis preposisi ini barangkali? Mungkin yang spatial relationship itu agak ini ya baru ya kedengeran. Kalau spatial relationship itu preposisi ini biasanya menghubungkan tentang ruang. Ya, misalnya kata across, ya, kata toward, ya, I move toward. Ya. Kemudian kata within, yaitu spatial relationship. Jadi lebih pada space. Ya. Oke, kita maju ke soal berikutnya. Nah di sini oke, this is tentang subjunctive mode. Ya, jadi subjunctive mode itu sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu nggak cuma dia aja ya. Ada 3 jenis mode yang kebetulan sekarang itu yang dibahas di soal ini subjunctive mode yang bermakna pada ekspresi yang mengacu pada desire atau keinginan atau bermakna mengacu pada pemberian saran. Itu bisa. Kayak I suggest you itu juga bentuk subjunctive mode ya. Atau desire keinginan, I wish, ya, I demand, ya, ya itu keinginan subjunctive. Kemudian ada juga jenis mood yang kedua itu indikatif ya. Indikatif itu artinya mood di mana orang menyatakan fakta atau opini seperti misalnya the dress is fabulous. Ya. Itu fakta atau opini ya. Itu indikatif mood. Kemudian ada yang imperatif yang memberikan perintah ya. Misalnya hey, look at that dress. That dress is fabulous. Look at that dress. Apa? Look at that fabulous dress. Ya, itu imperatif. Kemudian keinginan, oh, I wish I have that fabulous dress. Ya, jadi ada jenis 3 jenis. Kebetulan di sini pada konteks ini adalah subjunctive, itu tentang wish ya, keinginan. Oke. Di sini konteksnya adalah tentang pasif. Ya. Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa pasif itu selalu bentuknya dengan to be dan kata kerja bentuk 3. Di sini kita lihat aja mana yang cocok. Ya. Bagian A gitu misalnya, the goods itu kan ada banyak itu barang-barangnya ya, nggak boleh pakai to be is dong, karena is itu singular mestinya. Ya, jadi A itu pasti salah.
Dan yang C kenapa salah? Karena dia collect aja, bukan collected. Sementara kata kerja yang tepat di sini seharusnya kata kerja bentuk 3. Ya. Kemudian yang D, ya kenapa kok was nggak boleh? Bukannya nggak boleh sih, di konteksnya ini aneh karena di soal dia bilang she collects. Jadi bentuknya present. Jadi nggak boleh pakai pasif yang tiba-tiba entah tanpa alasan apa lampau gitu ya. Jadi D dan E salah. Jadi yang benar adalah D. Baik, saya akan lihat di soal berikutnya itu tentang recount. Bapak Ibu yang sudah ikut kelas saya kemarin kita banyak ngomong recount ya. Nah di recount itu kita punya kecenderungan untuk menggunakan bentuk lampau karena memang recount itu adalah sebuah jenis teks untuk menceritakan pengalaman atau event di masa lampau yang memiliki social function for involving and entertaining. Ya di sini jadi past tenses. Ya, jawabannya C. Ada yang mau berkomentar? Tidak, Mem. Jelas, Oke. Bu. Silakan lanjut, Bu Eka. Nah, di teks procedure sebenarnya ada 3 tahap. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada goal dulu. Goalnya di sini adalah tentang how to make cheese omelette. Kemudian ada materials, what it means by materials involving ingredients and tools. Kemudian the step, ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa kalau kita ngomongin tentang cara masak, cara bongkar mobil, ya pasti itu hubungannya ke procedural text. Jadi ya bagian C adalah jawaban. Ya. Kita silakan lanjut ke 65 barangkali. Baik, kita lihat di ini tentang apa? Conversation between Sarah and Lisa. Ya. Ini tentang what is it? Birthday party, ya. Kemudian Lisa bilang, it sounds like a lot of fun. Oke. Intinya mengundang, gitu ya. Kita lihat di berikutnya dia bilang statementnya, I'd like you to come. Ya, jadi saya ingin kamu datang, itu pasti bukan bermaksud bahwa saya suka kamu atau saya tidak suka kamu atau memberikan informasi, bukan itu ya. Apalagi yang membingungkan, bukan ya. Jadi ini sudah jelas bahwa invitation request. Silakan, ada yang mau berkomentar? Tidak? Mem, Yeah. Kenapa jawabannya enggak like, Mem? Nah, kenapa jawabannya enggak like? Karena yang dimintakan apakah statement ini mengacu pada ungkapan Ekspresi apa gitu? Iya, mengungkap ekspresi apa gitu ya. I'd like you to come, kata like ini bukan berarti suka ya, Ibu. Jadi saya suka kamu untuk datang, bukan begitu, tapi saya ingin kamu untuk datang. Kebetulan kata like di sini tidak bermakna suka, tetapi bermakna harapan. Ya, saya ingin kamu datang. Jadi di sini bukan tentang suka atau tidak suka ya, Ibu. Karena I di situ berarti I would like. Jadi koma D itu sebenarnya I would ya. I would like you to come. Jadi ada apostrof D itu adalah I would like you to come. Ya. Saya pernah ketemu soal ini kan, Mem. Kuncinya itu B, Mem. Like. Oh, really? Oke. Mungkin saya akan lempar ke Bapak Ibu yang lain, nggih. Barangkali saya bisa saja salah. Kalau Bapak Ibu yang lain, jawabannya bagaimana? Salah soal, Mem, kalau dilihat itu kayaknya I'd like you to come itu tidak ada di konteks dialog itu kayaknya. Oh, oke. Tapi itu bukan menjadi permasalahan kita di sini ya. Permasalahan kita ingin tahu. Underline-nya, Mem, masalah itu, Mem. Underline-nya kan Underline-nya juga, Mem. Underline-nya yang mana? Slide sebelumnya, Mem. Oh, Salah soal ini. Oke. Yang bukan Oh, malah I'd love to. Oke, I'd love to. When is it? I'd like you to come malah. Oh, yeah. This weekend I'm having a birthday party for Ted. I'd like you to come. Itu. Iya, tapi malah itu yang digaris bawahi ya, Ibu. Iya, Ya. betul. Tapi di slide berikutnya tampaknya walaupun itu dia, is there any statement of asking you as the test reader
untuk melihat yang underline, ada nggak statement mengatakan untuk Bapak Ibu melihat yang underline? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Kayak tryout-nya dia kuncinya B, Mem, di tryout. Oke. Ya, betul. Jadi itu jawabannya ya, Mbak. Kebingungannya kenapa kok yang itu jawabannya B? Karena soalnya tentang adlock. Thank you very much ya, Bapak yang sudah mengkonfirmasi. Kalau saya nggak dibantu Bapak, saya nggak tahu ini karena nggak pernah yang baca tes itu ya. Tapi di soal ini jawabannya adalah Saya tadi mikirnya underline itu, Mem, karena soalnya yang itu underline-nya yang ditanya, Mem. Sorry. Ingat nggak pembicaraan kita kemarin yang kita bilang kadang-kadang kita nggak baca menyeluruh gitu ya. Jadi kita sudah terlalu main cepat aja gitu. Karena aku udah pernah baca soal ini, jawabannya ini gitu ya. Ternyata soal yang sama dibuat dengan pertanyaan yang mengacu pada konsep yang berbeda ya. Betul. Berarti ini udah jelas ini, Mel. Iya. Oke. Kita akan mengacu pada kalimat berikutnya, soal berikutnya. Silakan. Oke. What we have here. Ini tentang tujuan. Udah jelas kalau advertisement ngiklan gitu pasti tujuannya biar kita beli ya. Jadi I think it's very clear here. Ada yang punya jawaban lain atau ada yang mau konfirmasi kenapa ini jawabannya bukan B gitu misalnya? Ada? Enggak ya, udah jelas ya? Okay. Clear, Ma'am. Oke. 67 ini tentang apa ini? Memo atau apa gitu ya. Kemudian yang diminta kayaknya main idea kalau nggak salah, ide utama. Ya, kalau dilihat di sini ide utamanya apa? Ya, jadi yang jelas pasti ide utamanya adalah tentang apa dan kapan gitu ya. Kalau tentang memo, ini adalah the main thing in the memo ya. Nggak mungkin all employee, nggak mungkin yang lain ya. Kalau saya lihat sih ya, ini A sudah jelas jawabannya ya. 68. Nah, kok saya tahu sih misalnya jawabannya supervisor gitu ya. Karena supervisor. Oh, bisa Bapak. Silakan. Balik ke soal sebelumnya Mbak Eka. Ya, saya lagi bingung, Mem. Kalau nyari main idea sebuah memo itu kuncinya apa, Mem? Kalau main idea sebuah teks itu bisa, tapi kalau ini saya agak bingung, Mem. Oke. Jadi intinya kalau main idea sebuah memo, kita harus memikirkan apa sih urgensi, kepentingannya apa, gitu ya. Agendanya apa. Kemudian kita kalau sudah tahu agendanya, ini apakah ada batasan waktu? Karena itu juga adalah hal yang penting ya untuk dicari. Jadi intinya memo ini ngomongin tentang regular meeting ya, kemudian tanggal sekian ya. Kalau yang bagian A yang mungkin bikin bingung bisa juga ya. In the end of the session there will be additional information that I will share. Itu kayak semacam kata kunci untuk menginitiate curiosity ya, rasa ingin datang, rasa ingin tahu sehingga orang-orang mau datang ke meetingnya gitu ya. Jadi tapi bukan itu main idea-nya. Karena if that is the main idea, this additional information will be explained explicitly ya in the text ya. Because it is not, then we know that this is not the main idea. It should be other thing. Ya, saya pikir udah begitu ya, Bapak. Oke, terima kasih, Mem. Ya, oke. Nah, ini yang saya bilang, kenapa kok saya tahu ini jawabannya supervisor gitu ya. Frank ini apa sih gitu ya. Karena saya pikir supervisor is a person who supervise you and a person who tell you whether you are doing something correct or doing something incorrect. Benar ya? Jadi di sini dia kasih reinforcement, seperti compliment, pujian, bahwa dia melakukan sesuatu yang baik. Jadi, I think this is not a college, karena kalau college itu rekan kerja, dia nggak sampai make email dong, ya ngomong aja langsung gitu ya. Friend, family, atau customer apalagi dia tidak akan sibuk memikirkan apakah pekerjaanmu itu memberikan kontribusi pada organisasimu, itu nggak akan ya. Tapi customer biasanya akan komplain atau akan memuji kalau dia memberikan benefit pada dirinya, ya bukan pada institusi. Di situ kata kuncinya, makanya kita tahu bahwa jawabannya adalah B, supervisor. Ya. Nomor 69. Nah, di sini sudah jelas apa sih yang mau dibawakan, kata kuncinya bring ya. Jadi sudah 3 kali 4 foto itu ya. Sudah kelihatan. Right. Berikutnya di memo ini kata kuncinya apa? Itu want to buy.
Jadi apa yang dia mau? Ini sudah ada I want to buy new shoes. Ya, menyimpulkan. Kita mampu menyimpulkan memo kan kayak pesan singkat ya. Kalau sekarang mungkin WhatsApp. Ya. Jadi ini he wants to buy shoes. Alright. Oke, di sini kita melihat tentang dancing competition. Siswa mampu nggak mengetahui tujuan komunikasinya? Nah, tapi ternyata di sini yang diminta lebih pada ini apa sih strukturnya ya? Struktur teksnya. Jadi dancing competition itu title, announcement itu purpose, jadi memberikan announcement, ada date, ada isinya, isi announcement-nya, kemudian ada context. Ya. Jadi di sini sudah jelas sesuai dengan strukturnya. Ya, kita simpulkan dari baca per aspeknya, kemudian mengklasifikasikan aspek itu masuk yang mana. Ya. Untuk soal ini ada komentar? Sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, tampaknya ini kalau tidak salah, saya ingat 71 adalah soal terakhir ya Mbak Eka? Iya benar Ibu, soal terakhir. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan soal kita dari 31 sampai 71. Ya, kita sudah mempelajari beberapa hal dan kiranya apa? Ada hal lain yang mau ditanyakan berkenaan dengan soal? Mam, bisa dijelaskan lagi nomor 45 tadi, Mam? Nomor 45. Jelas. Yang which in itu ya, Mbak? Bukan, yang adverbial clause. 45. Yang ini. Bagian mananya Mbak E nggak paham? Penjelasannya tadi saya kurang jelas seperti itu. Bisa diulang tadi. Baik, saya akan coba ya Mbak. Kita akan lihat ke soal 45. Di sini yang diminta adalah apakah peserta bisa menentukan klausa adverbia yang tepat. Ya. Jadi klausa itu salah satunya yang disebut di sini adalah klausa adverb. Jadi kata kuncinya adalah kata adverb ya Ibu. Kalau Ibu paham jenis word class itu ada verb, ada noun, adjective, ya, dan juga ada adverb. Ya, adverb itu artinya sebuah kata kerja sebuah kata yang bisa memberikan keterangan pada kata kerja. Nah, ternyata contohnya misalnya ya, saya kasih contoh dulu. Adverb itu contohnya seperti I go to the park happily. Ya, kata happily adalah adverb yang memberikan keterangan pada kata go. Ya, I go to the park happily. Ya. Nah, ternyata bentukan adverb ini tidak hanya berakhir pada satu kata kayak begitu, tapi juga dalam bentuk klausa yang disebut dengan adverbial clause. Nah, adverbial clause adalah sebuah klausa yang mampu memberikan keterangan bagi kata kerja yang ada di kalimat utama. Ya, jadi kata kerja adverbial clause ini, klausa keterangan ini memberikan support pada kata kerja utama. Saya kasih contoh ya. Since I trust you to take care of it, we will adopt a dog today. Kata adopt, ya, mengadopsi anjing, karena kalau dibaca di soal tampaknya Maria ini sudah lama memohon-mohon ya untuk diberikan kesempatan untuk mengadopsi anjing bagi ibunya, tapi barangkali lama nggak diizinkan ya, karena mengadopsi anjing itu berarti ya harus taking care of the dog ya, kasih makan, mandiin dan sebagainya. But finally ibunya bilang, oh, since I trust you to take care of it, we will adopt a dog today. Ya, nah kalimat since I trust you to take care of it itu disebut dengan kalimat adverbial clause. Ya, karena di sini adverbial clause dia memberikan support pada kata kerja adopt a dog. Ya, mengadopsi anjing. Ya, support apa yang dikasih? Sebuah support rasional. Alasan kenapa
Adopt a dog is possible atau is granted, ya, atau disetujui. Ya. Maka ini disebut dengan adverbial clause. Nah, ciri dari adverbial clause adalah dia terdiri dari subjek dan verb secara sendiri. Ya, jadi dia bersifat dependent atau mandiri. Apa itu artinya bersifat dependent? Bersifat dependent artinya adverbial clause ini bisa dicabut, Ibu, dari main clause dan dia tidak akan mengubah makna main clause. Contoh ya, saya akan cabut nih sekarang. Since I trust you to take care of it, saya cabut. Ya. Yang tersisa adalah we will adopt a dog today. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dari segi makna tidak ada perubahan. Ya. Artinya ini yang disebut dengan bahwa adverbial clause bermakna bersifat dependent atau mandiri. Ya, jadi kalau Bisa dicabut berdiri dia sendiri ya. bisa berdiri sendiri. Iya, begitu. Gimana? Apakah bisa dipahami? Iya, Mem. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Ye. Boleh ke soal terakhir yang tadi nggak, Mem? Yang ke 71 ya? Boleh. Mbak Eka, bantu ke 71. Nggih, terima kasih. Ya, yang mana kira-kira bisa saya bantu, Mbak? Mbak Sri. Kenapa optionnya E, Mem? Kalau saya berpikir B, Mem. Kenapa? Karena dari struktur kan nouns itu kan nggak tergolong ke dalam generic structure ya kan, Mem? Ya, jadi ya silakan Mbak. Jadi announcement itu tampaknya kalau dibilang kaku dia tidak sekaku formal letter ya. Jadi sifatnya dia informal. Jadi strukturnya bisa saja sih dibolak-balik. Tapi di sini kebetulan kita dikasih contoh, kita bisa lihat bahwa sudah jelas bahwa yang pertama muncul di announcement yang ini in this context of question. Yeah, you have to be specific looking at the question only, not using your prior knowledge about the announcement. Yeah, because probably in the prior knowledge or anything that you learn about announcement, it could go or reverse to whatever option that you have in your mind. Ya. Tapi di sini kelihatan dancing competition di awal dia sudah ngasih judul, benar nggak? Ya. Jadi untuk struktur konteks soal ini, ya, itu bagian E itu memberikan struktur yang tepat karena diawali dengan title. Apa title-nya? Dancing competition. Ya. Kemudian purpose. Bapak Ibu bisa lihat announcement-nya pakai tanda seru, ya. Berarti dia kayak memberikan informasi, this is announcement. Ya, ini tujuannya gitu ya. Announcement itu purpose. Kemudian yang dia kasih tahu juga date. Ya, kapan terjadi dancing competition. Ya. Kemudian isinya ternyata tentang registrasi, ya. Kemudian bahwa ada kemungkinan untuk dapat free registration and full price, ya. Kemudian ada contact person. Announcement mungkin nggak panjang karena sudah ada contact person-nya ya. Jadi you can contact this person if you want to ask further information gitu ya. Jadi di sini di konteks ini ya, mungkin pertanyaannya Bu Sri ini mirip kayak pertanyaan yang tadi, Bu, kenapa ini jawabannya bukan like gitu ya? Yang pas soal tadi ya, karena sudah punya prior knowledge itu, ya. Enggak, karena kan kalau saya pikir tadi lihat soalnya karena struktur announcement itu kan B itu udah ideal ya kan ya. Terus Mbak Sri nyuruh saya ngasih jawabannya biar B gitu. Enggak sama sekali. Saya cuma penasaran di announcement-nya karena kan beberapa option itu ada announcement yang tertera di situ kan. Jadi kan kalau menurut saya lihat soal ini memang unik ya kan. Ada announcement-nya padahal kalau di struktur yang biasa kita lihat di generic structure-nya tidak dicantumkan kan gitu ya. Iya. Jadi di sini diberitahu bahwa struktur teksnya di sini karena announcement itu kan tidak dia fix ya, tidak seperti katakanlah generic structure untuk naratif gitu ya Ibu.
Dia punya very fixed generic structure. Nah, barangkali di kemudian hari Ibu perlu melihat kalau announcement tipenya dia perlu lihat aja di soal dia pakai seperti apa gitu ya. Karena soal announcement banyak ya kan, Mem. Ada yang beberapa soal kelihatannya gampang, tapi kayak gini kan mirip ya kan, Mem ya. Jadi misalnya ada announcement ini berarti kan ini berdasarkan teks kayak Mem bilang tadi ya kan. Iya, berdasarkan teks. Ya. Ini berdasarkan struktur yang biasa, yang lazim gitu kan ya, Mem. Rupanya di sini konteks teks yang Mem suruh. Itu tadi yang saya bilang, karena announcement teks itu sebenarnya tidak formal ya, kayak memo gitu. Strukturnya itu tidak harus sekuensnya, urutannya 1, 2, 3 gitu ya. Isinya harus ada itu, tapi tidak urutannya begitu harus gitu kan. Jadi dia kayak semi formal gitu ya. Iya, yes, Mem. Banyak terkecoh jadinya. Benar-benar. Tadi saya mikirnya ini kayaknya B ini jawabannya gitu kan. Setelah menjelaskan, ya baru ketemu bahwa lihat konteks soalnya ketika yang ditanya teksnya bukan berdasarkan struktur yang benarnya gitu ya. Iya, bukan struktur yang terdapat di textbook gitulah, Bu. Ya. Thank you ya, Mem ya. Sama-sama, Mbak. Mem, izin Mem. Oke, Bapak. Bisa ulangi penjelasan nomor 36, Mem? Nomor 36 bisa, Bapak. Adrian ya, Pak Adrian. Silakan, Bu. Eka. Oh, ini future progressive ya. 36. Nah, bentuknya yang mana yang Bapak ingin tanyakan? Bentuk pasifnya kah atau makna future progressive secara umum? Saya terkecoh dengan passive form ya, Mem. Oke, karena passive form ya. Ya, kalau dia pasif, Bapak ya, Bapak harus ingat kalau dia bentuknya pasif untuk bentuk continuous. Ya. Jadi continuous itu ada banyak nggak, future aja ya? Nggak ada. Past continuous misalnya, I was cooking when my brother came. Ya, itu past continuous. Pokoknya yang continuous nih ya, yang ada ing-ingnya, dia Bapak pakai being. Ya. Pakai to be-nya dia. Nah, kebetulan karena dia future progressive, to be-nya dia tuh will be ya. Dan nggak sampai berhenti di situ. Kalau kita struktur umum banget gitu ya. Pasif itu kan subject, to be, verb 3 kan gitu ya. Nah, kata to be-nya ini dia berkembang dalam bentuk progresif atau dalam bentuk continuous. Perkembangannya bagaimana? To be-nya ini akan diikuti dengan being. Apapun to be-nya. Ya, kalau bentuknya kebetulan present perfect continuous, I have been apa misalnya ya, I have been cooking fried rice for 2 hours, gitu misalnya ya. Jadi kalau mau dipasifkan, fried rice has been being cooked by me for 2 hours. Jadi kayak gitu. Selalu ada sisipan being setelah to be-nya. Jadi to be-nya karena kebetulan tadi present perfect, has been dia. Itu to be-nya. Kalau di sini will be adalah to be-nya, future. Dan karena dia continuous disisipin being. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Oke, thanks, Mem. Jelas. Oke. Ibu Lokita, ini ada peserta yang ingin bertanya, tapi pertanyaannya dikirim di Telegram. Saya akan bantu share ya, Bu. Oh iya, silakan. Cikgu. Teman yuk. Teman kau jod. Awas kau. Iya. Awas kau teman jod. Nak bumbu nyepi. Pilih jod. Nak ada bumbu.
Ini di share-nya di mana ya? Apa di WhatsApp saya ya? Di mana di share-nya? Telegram, Mem. I don't Sebentar have dulu, the Bu. Telegram. Oh, right. Maaf Ibu masih di mute. Ya, oke, I'm so sorry. Ma'am, bertanya tentang to which, in which, dan lain-lain. Contoh soal, the music bla 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 she spoke was boring. Phrase, a party is held at a place. It is implied. Maksudnya gimana? Itu yang titik-titik mesti apa gitu ya? Oh, itu malah, oh sorry, saya tidak baca. From those sentences, the proper spatial conjunction to fill the blank is the music blah 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 she spoke was boring. Ada frasenya, a party is held at a place. Ya, it is implied. Oke, jadi ketika orang ini ngomong, ada musik gitu ya. Oke, ada of which, ada whiches she spoke, ada in which she spoke, ada at which she spoke, which are, the music of which she spoke was boring, ada at which. To me, it sounds like at which ya. The music at which she spoke was boring. Jadi ketika dia ngomong ada musik gitu. Jadi bukan tentang about which. Misalnya kalau the music about which she talked, jadi musik yang dia omongin. Tapi ini ada frase a party is held at a place. It is implied. Maksudnya ada party atau ada pesta yang terjadi di tempat itu. Ya. Jadi ini tampaknya ada seseorang yang bicara. Ketika bicara, ada musik di background. Musik di background itu yang boring. Begitu ya maksudnya. Apa nggak ada kayak semacam dialog yang membantu saya? Cuman begini aja soalnya ya. Iya, Mem, gitu aja soalnya. Saya mau tanya. Kalau dilihat dari soalnya, ya pemahaman saya, ini adalah sebuah konteks di mana seseorang sedang di pesta, kemudian sedang berbicara. Ya, sembari dia berbicara, di background ada musik, ya musik yang ada di background, ya suara-suara. Nah, orang ini yang membuat soal, ya ingin mengomentari tentang musiknya, ya. Jadi bukan tentang orangnya yang ngomong. Sehingga musiknya yang dikatakan boring. Jadi di sini musik saat dia ngomong gitu ya. Ini kemungkinan karena dia di tempat di mana dia berada, itu saya cenderungnya jawabnya akan B. Ya. Tapi terus terang ini miskin informasi soalnya. Ya, jadi nggak paham konteksnya apa benar. Kalau di konteks yang saya pahami demikian ya. Mem,
Apa menurut Mem tadi pilihan yang mendekati itu at which ya? Tapi itu kan ada di soal tryout kemarin. Saya pilih itu tapi salah. Salah Di ya? sini, iya di sini jawabannya pakai in which. In which. Nah, kalau dia, makanya saya bilang soal ini miskin konteks. Ya, kalau dalam bahasa kita harus benar-benar paham konteksnya. Ini yang diomongin apa? She spoke yang diomongin apa the music yang diomongin? Ya. Kalau yang the music yang diomongin dalam konteks bahwa musiknya itu merupakan background, bukan menjadi inti utama dia bicara, ya, bukan main idea-nya dia ngomong, bukannya dia ngomong tentang sebuah musik gitu ya. Tapi ketika dia ngomong tapi ada musik di background gitu ya, saya akan lebih melihat pada they, gitu. Ya, at which. Ini dah konteksnya terlalu apa ya, ambiguous ya. Mem, ini kan ada di apa? Di kisi-kisi ya. Saya sendiri jujur masih bingung kalau menemukan soal seperti ini. Ini namanya kayaknya apa ya? Spatial conjunction ya. Bagaimana caranya atau kuncinya ketika kita menemukan soal yang pilihannya itu ya ada in which, at which, Gini ya Mbak. Iya. Ya, gini ya. Sesungguhnya kalau bentuk yang gini kita harus lihat dulu kata kalimat utamanya. Saya ketik ya. She spoke at the party. Ya. Jadi kalimat utamanya adalah sebenarnya kalau menurut pemahaman konteks saya ya, ini karena miskin konteks. She spoke at the party. Orang ini sedang bicara di sebuah pesta. Jadi dia menggunakan ada at di situ ya. Nah, ternyata yang ingin dijelaskan adalah tentang the music saat dia ngomong. The music di mana dia ngomong ya. Tempatnya. Jadi yang diacu adalah tempat. Ya. Yang diacu adalah tempat. Ini agak susah ngejelasinnya. Yang diacu adalah tempat. Kalau yang diacu adalah tempat, berarti at the party itu merupakan frasa yang harus diambil preposisinya. Makanya the music at which she spoke, jadi begitu, was boring. Jadi musik di mana atau di tempat mana dia bicara, ya, adalah atau membosankan gitu ya. Gitu Mbak. Jadi kita harus bisa ngelihat dulu kalimat utamanya mestinya apa gitu ya. Kalau saya tangkap kemarin baca-baca sih, cuman masih belum saja ini masih bingung. Itu fokus kita itu pada prepositionnya saja ya, misalkan kalau mau. Biasanya dia sambungan Mbak. Pemahaman saya ya dari dulu belajar bahasa Inggris yang which ada from which gitu ya. Dia sambungan dari ide kalimat utama. Ya, apa sih kalimat utama? Kemudian apa yang diacu? Nah, kalau kayak gini kalimat utamanya she spoke at the party. Kemudian the music, ya, the music at which she spoke was boring. Jadi kayak gitu dia. Bingung masih ya. Ini pertanyaan apa? Ini beda lagi ya? Ini beda. Ya Ibu, ini lagi satu. The research result is the best discussed within the framework of the, what is it? Conversation model of cooperative principle by Paul Bryce. Blah, blah, blah. We now shall turn. The research result is the best discussed within the framework of the conversation model of cooperative principle. Ya, by Paul Bryce. Ya. Turn to which? Jawabannya A. Ya, karena we now shall turn. Nah, ini ya. We now shall turn, pasangannya itu to, Mbak. We now shall turn to. Nah, to-nya ini diambil ke depan. Menjadi
To which we now shall turn. Gitu dia. Akan jadi to which we now shall turn. Intinya harus bisa memaknai dulu kalimat berikutnya ini apa preposisinya, baru dibawa ke depan. Gitu. Cocok sama. Oke. Ada yang punya contoh lain lagi? Yang model-model gini, saya kalau ngomongin mikir sekarang kok ngeblank gitu ya. Kalau dikasih contoh ya lebih ini, oh ya itu maksudnya gitu ya. Karena kalau kita ngomong itu jarang ya, pakai yang model begitu. Biasanya itu ada di bentuk formal language ya, kayak written language. Ya. Ada lagi? Ada mem sebentar. Maaf Ibu, mungkin nomor 79. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan lihat 79. He spoke of sport. He spoke of sport, healthy life, and many other topics that day. The topic he spoke of. Oke, he spoke. Nah, itu udah dikasih. He spoke of, ya. Itu kalimat utamanya yang saya ketik tadi itu udah dikasih di soal. He spoke of sport. Ya, healthy life and many other topics that day. The topic apa? Coba. Of itu. Karena ada beberapa sport, Coba. healthy life. Okay. To fill the blank. From those sentences, the proper special ya, itu B harusnya. Kenapa nggak B, Mem? Memang B jawabannya, Pak. Itu salah kuncinya. Jadi kalau bisa saya simpulkan kalau of itu Bu, of itu dari beberapa. Jangan mikir ke makna ini ya. Lihat aja di ininya. Ini sudah dikasih langsung kuncinya loh. He spoke of, ada of-nya. Makanya langsung menjadi of which he spoke gitu. Gitu, Bu. Jawabannya B. Ya. The topic in which he spoke, no. Kalau konteksnya he spoke of sport, healthy life, and many other topics that day. Ya. The topic of which he spoke was complex. Yeah, of which he spoke. Absolutely jawabannya B. Mem, kalau bisa saya simpulkan ya dari beberapa soal, kalau ketemu soal yang ada of which begitu, itu ada beberapa kan kayak itu sport, healthy life, and many others, berarti ada pilihan apa ya, kegiatan atau apa begitu yang lebih dari satu, maka kita pilih yang of begitu ya. Tidak ada of hubungannya, begitu. Ibu. Tidak ada. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya itu dengan. Udah dibilang kompleks. Iya, tidak ada hubungannya dengan jenis jumlah topik yang dibicarakan, Ibu, penggunaan of itu. Ya. Kalau ngomongin satu aja juga of pakai. He spoke of sport. Udah. Misalnya, kalau misalnya nggak ada healthy life, nggak ada many other topic misalnya. Misalnya contoh ya. Mungkin Ibu berpikir kenapa kok pakai of gitu ya. Ya. Jadi di konteks ini harusnya of which, Ibu, bukan in which. Sama seperti yang tadi, kayak we know shall turn to, karena turn itu pasangannya pasti turn to, makanya to which we know shall turn. Jadi begitu dia.
Ada lagi contoh yang lain mungkin biar bisa kita melihat pattern atau pola. Permisi, Mem. Yeah. Jadi bisa simpulkan tadi, jadi ceritanya untuk penggunaan at which, preposition tambah which ini kita lihat preposisi setelah kata kerjanya, Bu ya. Betul, betul Ibu. I get Jadi it, thank you. kita lihat preposisi di sebuah kata kerja yang ada di konteksnya. Kemudian kalau dihubungkan dengan which, dia akan masuk ke sana. Ya. Oh, yes. Ya. Yes, I get it, ma'am. Thank you very much. Sama-sama. Ada lagi? Mbak admin tolong dong, ada di Telegram. Baik Ibu, sebentar ya. In writing a journal article, we should follow all the conditions required by the journal to write the article of interest. All prospective writers should refer to which jawaban. Nah, kenapa saya tahu jawabannya to which? Ya, prospective writers should refer itu harus apa pasangannya? Harus refer to. Ya, bukan harus refer from. Oh gitu. Ya, jadi to which all prospective writers should refer. Mirip kok sama yang tadi. Now we shall turn to yang ada di chat ya. Now we shall turn to, kemudian itu to which we now shall turn. Gitu. Jadi kesimpulannya Mbak siapa tadi, Mbak Sindar ya? Mbak siapa ya tadi? Yang bilang preposisi apa yang cocok di belakang itu dibawa ke depan untuk yang ini. Yes, Miss. Iya. Ada lagi contoh yang lain? Nggak apa-apa.
sebenarnya di tele ada itu. Mbak Eka minta tolong. Bentar dia masih proses. Masih ada 2, Miss. Ya. Baik. We planned to attend the conference over land, but it was not easy to find the transport. We travel as most were fully booked. Which? Yang mana? Book itu apa? Fully booked. Di apa? Booking. Iya, booking. Book itu apa pasangannya? Book by, book in. We plan to attend a conference overland, but sebentar ya. We plan to attend a conference overland, but it was not easy to find the transport. It is not easy to find the transport in which we travel as now. It was not easy to find the transport by which we travel as most were fully booked. It was not easy to find the transport which we travel as most, which we travel in, we travel in. Bukan yang booknya ya, saya salah. Travel in. Ya. We travel as most were fully booked. We travel. Oh, ini ngomonginnya transport ya. Transport yang ingin dimodifikasi ya. But it was not easy to find the transport. We travel by a car, we travel by a bus ya. We travel by, jadi to find the transport by which we travel as most were fully booked. By which ya. Jawabannya A, Bapak Ibu. Jadi ambil kata kerjanya yang dari travel ini, Miss ya? Iya, tadi kan saya berpikir kata kerjanya itu diambilnya dari book. Kemudian saya lihat, loh ini bukan hotel yang diacu ya, tapi yang diacu adalah transport ya. Jadi ini travel dia yang kata kerja yang mirip ke sana. Berarti we travel by. Kan? We travel by. Jadi as most were fully booked ini kayak cuman anak kalimat gitu. Karena kebanyakan sudah di booking. Tapi sebenarnya kata kerja utama dari kalimatnya adalah we travel by something ya. Makanya by which we travel gitu. Satu lagi, Miss, masih ada? Ya, nggak apa-apa. Selecting tea leaves selecting tea leaves is an key. Selecting tea leaf is a key process. 44, what is it? Kenapa ada kata 44? Selecting tea leaf is a key process. The experiment result indicate. Wait a minute, what is it? Okay, starting dari 44 gitu ya. Motongnya di situ. Okay. The experiment result indicates that the short period blah blah blah, the PQRST strategy is implemented to college students allows them to yield significant effect on reading comprehension of academic. The experiment result indicate that the short period
Jadi ini omongannya waktu ya. The experiment result indicate that the short period within which the PQRST strategi, karena the PQRST strategi implemented within a short period of time, itu sebenarnya panjangnya ya, kalimat utamanya. Sekarang dibalik, the short period within which the PQRST strategi is implemented. Begitu. Within which, Mbak? Oke, siap, Miss. Thank you. Bagaimana? Apa sudah jelas untuk hari ini? Jelas, Miss. Terima kasih. Suka. Baik, sama-sama. Kalau sudah jelas, yang penting memang ini ya ngebelibetin bahasa Inggris ini. Oh lah. Selama ini blank itu, which is itu, Mem. Sekarang udah ada kayak ada gambaran ya. Oh, Semoga. iya. Nanti dicoba-coba aja latihan-latihan di Google, coba. Pasti modelnya seperti itu. Kita harus lihat kayak tadi, oh ini ngomongin transport. Ada kata travel, oh travel by, oh ini by travel, by which travel, gitu dia. Iya, karena di modul PPG kita juga nggak ada itu, nggak bahas itu. Karena gini Mbak, nggak nyalahin ya, susah jelasinnya secara tertulis gitu. Ya, tapi saya itu pernah pelajari spesifik gitu di grammar 3 dulu. Ada. Ya, aku mencerahkan abu motor. Ya, jadi kalau kita misalnya ngomongin tentang which yang tadi by which, of which ada preposisi, itu sebenarnya sumbernya dari kalimat utama. Kayak apa kalimat utamanya? Itu diambil preposisinya gitu. Kayak tadi yang short period, oh dia ngomongin waktu ya. Short period. Terus ada kata implement. Oh, karena kalimat utamanya yang cocok adalah PQRST strategy is implemented within the short period. Sekarang dibawa ke depan, short period within which PQRST is implemented. Gitu. Kayak tebak-tebakan kita. Saya jawabnya gitu loh, Mem. Jawabannya benar atau enggak? Tadi jawabannya apa? Benar, within which. Iya. Within which. Oke. Oke. Salah, ternyata pronunciation-nya. Gimana Mbak Eka? Are we going to stop or we are going still? Ya, bagaimana peserta ini waktunya lagi 4 menit atau kita sudahkan saja sampai di sini? Bagaimana Bapak Ibu? Boleh Mbak Eka. Ya, kalau gitu kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya sebagai pengganti rekaman yang hilang itu. Nanti kita akan konfirmasi kembali bagaimana keputusan dari pihak lembaga atas menyikapi hal tersebut ya. Jadi mohon bersabar, kami pasti tanggung jawab atas hal tersebut. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada narasumber kita, Bu Lo kita, luar biasa. Peserta sangat suka dengan penyajian Ibu seperti itu. Benar sekali. Apalagi rekaman ulang nanti dengan Miss Lokita lagi. Miss, ya. Nah, jika diizinkan gitu Miss, nanti kita undang lagi kita untuk sebagai narasumber kita seperti itu. Nah, untuk itu kami dari Lembaga Sipimon mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang sudah diterima, dan kemudian kami dengan hormat jika Ibu ada kesibukan di luar, Ibu bisa meninggalkan room ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Mbak Eka. Terima kasih Ibu Lokita. Thank you, Mem. Sama-sama. Saya leave ya. Goodbye everyone. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you. Bye. Bye. Bye, Miss Lila. Bye Kak Eka. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Jadi pertemuan hari ini kita sudah selesai.